Betul. Kayaknya untuk mahasiswa seni itu pameran itu satu awalan sih gitu. Itu tegangnya minta ampun tuh dulu. Dan kita juga dulu nggak punya banyak referensi karena sempet ada momen memang di Bandung tuh agak stagnan. Dalam perjalanan, dalam proses saya tuh tidak melukis landscape langsung ya. Jadi ada human figure dulu, bahkan pernah juga bikin potret gitu kayak gitu. Di tengah dunia yang berlari tergesa, ada tangan-tangan yang memilih diam, menimbang waktu dan merawat detik demi detik hingga menjelma menjadi rupa. Di sanalah ketekunan menjadi bahasa dan keheningan berubah menjadi pernyataan yang lantang. Melalui sapuan hitam putih yang nyaris tak bersuara, kita diajak untuk memasuki ruang-ruang yang tak selalu terlihat, namun terasa begitu dekat. Ruang tentang diri, tentang jarak, tentang kehadiran yang rapuh sekaligus nyata. Ini karya keren, sini kita bedah. Halo penonton semua, saat ini saya sedang bersama dengan seniman asal Bandung, Mas Guntur Timur, yang kali ini lebih fokus di jalur lukisan fotorealis, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Ya, betul. Saya manggil Mas aja ya Mas Guntur ya, boleh ya? Oke, bisa dijelaskan nggak sih Mas, awal mulanya kok Mas bisa tertarik terjun ke dunia seni rupa itu seperti apa? Sebenarnya awal ketertarikannya ya standar sih ya kalau di kita, mungkin karena seneng gambar apa dan segala macam. Ternyata setelah masuk kuliah di seni rupa, ternyata persoalan seni rupa itu nggak melulu soal gambar sih gitu ya, kayak gitu. Tapi awal ketertarikannya ya dari rasa senang gitu ya, menggambar gitu. Terus mungkin juga saya tidak mengatakan saya berbakat, tapi kayaknya ketertarikan sih ada sih, gitu, kayak gitu sih awalnya seperti itu. Tapi bisa akhirnya menemukan konsep fotorealis ini, lukisan yang lebih banyak hitam putih ini, dari mulai kapan tuh Mas? Sebenarnya cukup panjang sih ya perjalanannya gitu. Istilahnya saya memulai itu bisa dibilang mungkin dari hampir 10 tahun yang lalu studinya, tapi baru mulai dikerjakan dan akhirnya dipresentasikan ke publik lewat pameran itu mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lalu seperti itu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang karena ternyata saya mencoba untuk merefer lagi ke belakang gitu. Ternyata saya memang ada kecenderungan untuk selalu membuat, ketika masih pakai warna ya, pakai warna pun saya tuh kayaknya ada kecenderungan untuk lebih monokromatik, lebih suka hitam putih ya, atau istilahnya tuh limited palette gitu ya. Jadi paletnya itu terbatas gitu ya, kayak gitu. Ada kecenderungan ke sana. Akhirnya saya suatu hari mencoba berpikir gitu ya. Jadi ini kok kalau dilihat jatuh kayaknya kecenderungannya monokrom lagi. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri, bagaimana kalau saya akhirnya coba aja buat hitam putih. Walaupun sebenarnya kalau diamati lebih jauh lagi, sebenarnya kan hitam putihnya pun sebenarnya tidak benar-benar hitam dan putih, tapi di situ ada nuansa warna gitu. Tapi masih dalam dalam koridor grayscale kayak gitu sih. Jadi masih kayak abu-abu gitu ya. Bahkan abu-abunya itu ada yang abu-abu ke hijau-hijauan, abu-abu ke biru-biruan, bahkan ada abu-abu yang agak kekuningan seperti itu sih. Jadi kalau dilihat secara mendetail lebih dekat, memang kelihatan tetap sebenarnya ada nuansa warna juga ya. Nah, kalau masa kecil Mas Guntur sendiri, apa sih yang mempengaruhi bahwa melihat dunia visual hari ini gitu ya, maksudnya menjadi seniman gitu, itu apa yang mempengaruhi Mas Guntur? Kalau boleh dibilang, kayaknya saya itu ada kecenderungan memang tertarik dengan alam. Dari dulu itu ada alam. Jadi saya tuh meskipun orang kampung gitu ya, tapi memang senengnya ya, kan ada gitu ya orang tuh misalnya datangnya dari mana, tapi dia seneng sesuatu yang berbeda gitu atau ekstrim gitu ya. Tapi kayak saya tuh memang lebih cenderung senang dengan misalkan hutan, gunung, sungai gitu, danau. Ada kayaknya saya tidak bisa menampik bahwa memang itu ada dari dulu. Jadi tuh saya tuh bisa tertegun lama melihat
pemandangan, keindahan alam kayak gitu ya. sih. Itu tuh apa ya, tidak bisa dinafikan bahwa itu memang udah sesuatu yang ada di dalam diri saya kayak jadi gitu. Itu yang mempengaruhi visual Mas Guntur juga dalam menentukan karena objek lukisan dalam ya. perjalanan dalam proses saya itu tidak melukis landscape langsung ya, jadi ada human figure dulu, bahkan pernah juga bikin potret gitu kayak gitu. Cuman memang kalau sudah kan kita tuh kalau seniman biasa bikin sketsa dulu. Nah, ketika teknologi fotografi makin lebih affordable gitu ya, lewat HP itu kan makin gencar ya gitu. Itu kan jadi apa ya, banyak sekali kan referensi ya. Nah itu tuh saya tuh selalu tertegun ketika ngelihat pemandangan atau apa ya, jadi ketika lagi ngelukis figur, ngelukis potret kayak, tapi kalau ngeliat referensi mau di laptop, mau di HP gitu, itu selalu tertegun, ini kok pemandangan ini kok lebih bagus sih, gitu, kayak gitu, jadi lebih kayak menarik ya. Dan itu buat saya challenging karena memang istilahnya saya ngerasa kayak saya berlatih di situ tuh kurang, gitu, jadi kayak ini menarik tapi kayaknya saya perlu berlatih lagi gitu ya, belajar lagi gitu, seperti itu. Jadi kayak kecenderungan kurang puas gitu ya, pengen lebih ini lagi ya. Kalau sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Mas Guntur sebagai seniman dan akhirnya menentukan arah saya mau jadi seniman, itu siapa Mas? Mungkin ada dua gitu ya. Kalau dari keluarga itu ayah saya gitu ya. Ayah saya itu sebenarnya dia itu pembuat wayang, gitu ya, pembuat wayang gitu, pembuat wayang. Terus dia cukup intens gitu dulu di masa mudanya, tapi karena masalah kesehatan, gitu akhirnya dia mulai istilahnya berjarak tuh dengan aktivitas membuat wayang itu. Tapi dia juga termasuk orang yang pertama yang istilahnya katakanlah melarang saya untuk masuk ke seni rupa karena dia merasa sulit lah jadi seniman itu, gitu ya, kayak gitu. Tantangannya besar kata dia. Gitu. Tapi ketika saya masuk ke sekolah ke seni rupa ya, ke FSR ITB, akhirnya ayah saya tuh ya kalau sekarang sudah masuk sih mau gimana lagi katanya gitu. Cuman kamu harus tahu gitu bahwa tantangannya akan cukup besar. Gitu. Nah ketika sudah masuk, saya ketemu teman-teman yang jago-jago gitu ya. Ada teman saya yang dari Bali, ada yang juga dari Bandung, dari Jakarta tuh jago-jago banget karena kalau saya lihat kadang-kadang gini ya, mungkin referensi gitu ya yang dilihat kita dari masa kecil itu berpengaruh. Maaf ya, maksudnya gini, teman-teman saya tuh banyak yang dari kota, referensinya tuh bagus-bagus. Mereka komiknya tuh keren-keren gitu ya. Saya tuh nggak punya itu, gitu. Jadi saya tuh melihat teman-teman saya tuh itu cukup memberikan pengaruh pada saya. Tapi positif ya. Tapi positif gitu. Artinya jadi harus lebih bagus lagi, harus lebih mereka gitu ya. Walaupun di situ memang ada handicap buat saya. Mereka itu dari usia berapa tuh udah les apa, komik-komiknya tuh keren-keren gitu ya. Referensinya bagus-bagus. Saya mencoba catch up ya agak kerepotan gitu ya. Tapi ya akhirnya ya lumayan lah ya gitu, bisa gitu. Terus kalau udah begitu sudah kuliah, saya juga ketemu beberapa dosen yang cukup memberi inspirasi dan pengaruh. Kalau yang saya rasakan paling kuat itu adalah almarhum Ibu Umi Dahlan, gitu ya, Ibu Umi Dahlan. Karena beliau itu termasuk ya waktu saya di tingkat 3 itu dia yang paling senior, dan memang masih bisa dibilang apa ya, gaya pengajarannya masih old school, gitu ya, seperti itu. Banyak memberikan kritik sangat banyak, gitu ya, sangat banyak. Dan uniknya juga beliau orang atau dosen pertama yang mengencourage kita waktu mahasiswa justru untuk mencoba pameran gitu. Bahkan kita tuh kayak ngerasa, Bu, apa kita memang layak untuk pameran? Ya kamu harus membuat diri kamu layak, kayak karya kamu harus layak. Nah dari situ kita isinya semangat lah ya, gitu, semangat karena mendapat banyak motivasi dari beliau gitu. Terus dari karya-karya beliau juga kan sangat sangat unik gitu ya. Jadi ada perpaduan antara abstrak, ada figuratifnya juga gitu ya, kayak gitu. Jadi itu bisa dibilang momen penting juga ya, ketika pameran itu menjadi momen bahwa Mas yakin gitu bahwa ini kayaknya saya juga arah yang saya pilihin ini sudah tepat. Betul. Kayaknya untuk mahasiswa seni itu pameran itu
satu awalan sih gitu. Itu tegangnya minta ampun tuh dulu. Dan kita juga dulu nggak punya banyak referensi karena sempet ada momen memang di Bandung tuh agak stagnan. Di awal 2000-an itu di Bandung tuh agak stagnan gitu ya. Bisa dibilang, ada yang bilang begini, kayaknya regenerasinya kurang gitu ya. Nama-nama besar banyak, tapi yang muda-muda itu terutama di seni lukis itu emang agak kurang gitu ya. Nah kita tuh memang dapat tantangan itu, mau ngobrol tuh ke siapa, kayak gapnya tuh usianya terlalu jauh, mau ngobrol ke siapa. Tapi akhirnya kita nemu opportunity-nya, ya termasuk motivasinya dari Ibu Umi Dahlan ya. Ayo kalian coba pameran aja katanya. Akhirnya kita bikin gitu proposal ke Jakarta gitu ya. Ke nemuin beberapa galeri gitu ya, memperkenalkan diri dari Bandung, dan itu pun di Jakarta pun waktu itu memang agak sulit sih. Tahun berapa tuh? Berarti 10 tahun lalu? Lebih. Mungkin 20 tahun lalu. Itu memang agak sulit karena mereka tahu nama-nama besar dari Bandung. Tapi kasarnya kamu siapa? Untuk menerobos itu ya. Itu susah. Itu sempat kita mendapatkan ya stigma seperti itu. Tantangan banget kayak gitu. Iya. Tapi bisa diceritakan nggak kenapa Mas juga akhirnya juga jadi pendidik gitu loh? Itu gimana ceritanya tuh dari Mas seniman punya karya seni, kok bisa-bisanya stop sebentar gitu, bukan jadi pengajar gitu, bahkan jauh lagi ke negeri Cina, itu gimana ceritanya Mas? Wah, kalau bicara itu sih, kalau boleh jujur-jujuran terbuka, itu ceritanya sebenarnya berlapis-lapis gitu ya, karena ya harus diakui juga ya. Istilahnya orang masuk ke dunia pengajaran, dunia pendidikan itu, sepengalaman saya, sepengetahuan saya itu macam-macam. Saya bisa ketemu seseorang dengan latar belakang yang unik-unik, tapi akhirnya ketemu di satu sekolah dan kita sama-sama ngajar gitu ya, kayak gitu. Yang paling unik tuh saya pernah ketemu misalkan gini, seorang peselancar profesional karena cedera gitu, tapi dia jadi pengajar, kayak gitu ya. Sepertinya saya pun seperti itu gitu, tapi memang saya merasa bahwa sebenarnya menurut saya seniman itu kalau memang ada channelnya, misalkan channelingnya, misalkan ngajar, itu saya rasa baik untuk perkembangan artistik dia, karena itu satu tempat, satu institusi, satu wahana yang bisa memberikan kita itu penyegaran, karena akhirnya kan berhubungan dengan para pembelajar yang masih pada muda gitu ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang ide gagasan mereka tuh udah beda lagi dengan kita karena pengaruh lingkungan dan zamannya sudah berbeda. Kadang-kadang itu memberi banyak inspirasi juga ke kita sebagai seniman. Di saat bersamaan tentunya kita juga jadi sharing kan dari pengalaman kita ke murid-murid kita. Tapi ya banyaklah motif alasan dibalik itu semua banyak. Termasuk sebenarnya alasan ekonomi juga ada. Gitu ya. Seperti kita tahu ya, maksudnya seniman itu kan sangat sebagai sebuah profesi itu kan bukan sesuatu yang umum, yang lumrah kayak gitu. Itu memang pernah ada motivasi bahwa saya kayaknya saya tidak bisa menghidupi diri saya dari karya saya. Malah ini kebalik, saya harus menghidupi karya saya nih. Supaya bisa tetap berkarya gitu ya. Salah satunya ya saya waktu itu memang mengajar, teaching gitu kayak gitu, dan memang akhirnya ya banyak yang harus dikorbankan gitu ya, tapi ya alhamdulillah berjalan juga sih. Itu ke Cina itu tahun berapa itu Mas? Itu saya mulai itu 2018. Berapa lama di sana? Di sana itu kurang lebih di total itu 5 tahun. 5 tahun gitu. Jadi waktu pandemi itu ngalamin itu bolak-balik ke sana gitu ya. Dengan segala macam keribetannya ya. Jadi ngalamin di karantina gitu ya. Istilahnya kita bayar sendiri tapi kita dikunci dari luar gitu. Iya benar-benar. Pulang ke sini mau pulang dulu ketemu keluarga, di karantina juga di sini gitu, terus tiket mahal, itu seru sih kayak gitu. Tapi kan Mas bilang juga, tapi di sana selain Mas jadi pendidik juga kan Mas belajar lagi, itu gimana ceritanya? Nah itu kalau di sana itu memang ada satu motivasi sih dari awal, ketika saya dapat tawaran, saya selalu berpikir wah seru juga ke Cina, karena saya berangkat ke sana kan 2018 untuk ngajar, tapi sebenarnya saya pernah pameran juga di Cina itu tahun 2009. Itu di Beijing. Jadi itu benar-benar waktu saya ingat waktu landing di Beijing terus masuk ke Cicupa distrik 798 di Beijing. Oh itu benar-benar terkagum-kagum gitu melihat. Tapi nggak sembarang seniman loh bisa pameran di Beijing ya. Dan itu selalu berpikir gitu, suatu hari saya harus kembali lagi ke China, entah sebagai seniman, entah saya kerja, pokoknya saya ingin balik lagi untuk mencoba begini.
Mungkin saya kerja di sini, tapi bisa nggak sih saya sembari belajar? Kayaknya bisa, banyak hal sekali yang bisa dipelajari di sana. Motivasinya itu dulu itu, sampai akhirnya bisa ke sana. Ya karena ada pengalaman dulu sebelumnya, dan itu cuma sebentar di sana, itu cuma 10 hari atau 2 minggu. Pameran gitu. Itu ya. Pameran itu kayak gitu. Itu tunggal atau bareng seniman lain? Itu bareng seniman kelompok, kita kelompok dari Bandung, ada dari Jogja juga, ada dari Jakarta juga kelompok. Gitu. Itu kan lagi rame-ramenya tuh ya, 2009 itu di China tuh lagi rame-ramenya. Istilahnya galeri dari Eropa dari mana tuh bikin representatif galeri di Beijing situ ya, di Cicupas itu. Jadi lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya, dan itu tuh kayak apa ya, saya ngeliatnya seru ya di Cina gitu kayak gitu. Ada kaitannya nggak sih Mas? Maksudnya pendekatan Mas kan fotorealis hitam putih ya, monokrom ya. Dan di China sendiri juga kan kita seperti kita tahu lukisan di China itu juga rata-rata menggunakan apa namanya warna-warna monokrom, kaligrafinya juga begitu gitu. Itu menurut Mas cocok, menjadi cocok atau memiliki satu kedekatan nggak dengan apa yang artistiknya Mas? Karena saya ngeliat kan kayak kalau dalam lukisan Cina itu kan kekuatannya ada pada tarikan dan sapuan kuas itu ya, sama kontrasnya itu ya, hitam putihnya itu. Saya ngeliat kayak ini kok bentuk itu jadi lebih fokus gitu ya, jadi lebih istilahnya berfokus itu ya ke bentuk, ke kontras gitu, karena dengan warna yang katakanlah sederhana atau terbatas gitu kayak gitu. Dan itu juga jadi itu sebenarnya saya sudah studi di sini tuh, tapi itu kayak lebih makin mantep. Oh iya deh, saya coba untuk lebih jadi fokus makin aja yakin gitu ya bahwa ini pilihan saya ini benar nih, jalur saya udah di jalur yang benar ya. Karena memang ya hitam putih itu menurut Mas jadi lebih bisa mengeluarkan emosi atau bagaimana dengan kalau saya merasa sejauh ini saya bisa lebih berfokus gitu ya, berfokus pada apa ya, misalkan bentuk saya bisa lebih fokus pada bentuk, pada tone, bahkan pada ini ya, temperatur. Jadi saya itu karya saya yang hitam putih itu sebenarnya masih tetap memakai apa ya, teori atau logika lukisan yang berwarna. Jadi ada temperatur juga. Jadi ketika hitam putih, jadi saya tuh awalnya tuh cuman benar-benar hitam dan putih dan abu-abu, dan hitamnya itu cuman satu. Ternyata setelah saya pelajari dari brand yang berbeda gitu ya, dari jenis cat minyak yang berbeda, itu tuh ada karakter-karakter yang khas gitu masing-masing warna hitam, dan ternyata warna hitam tuh nggak satu gitu, ada banyak gitu ya. Nah di situ saya nemukan misalkan mana sih yang lebih hangat, mana yang lebih dingin gitu, mana yang netral. Akhirnya lukisan saya tuh memang hitam putih, tapi sebenarnya kalau diamati itu saya tetap memainkan misalkan bagian mana nih yang harus nampak dingin, mana yang harus hangat. Karena kalau misalnya di dalam seni landscape itu biasanya yang jauh itu dingin, makin dekat ke mata itu makin hangat kayak gitu. Atau memang ada kalanya kita memutuskan enggak, ini semua harus dingin misalkan gitu. Itu memang akhirnya kan harus ada kemampuan, kepekaan untuk memilih tadi itu ya. Dulu sih sejujurnya nggak kepikiran tuh udah mungkin belajar, udah apa, hitam saja gitu, hitam saja. Ternyata setelah ya kita lebih teliti gitu ya, kita lebih apa ya istilahnya awareness itu dibangun gitu. Oh iya ya, kenapa dibuat banyak itu warna hitam itu kan ada tujuannya gitu. Kadang-kadang ya saya juga merasa ada masanya, terutama waktu masih muda, waktu mahasiswa itu ya bervariasi, terlalu mikirin hal-hal yang detail gitu. seperti Padahal sebenarnya itu kalau dibalik lagi, oh iya ya, kayaknya saya miss beberapa hal, dan itu saya kehilangan beberapa opportunity gitu yang gitu ya, karena ya mungkin teledor atau masih anak muda ya gitu ya, kayak gitu sih. Tapi kan namanya proses belajar ya Mas ya, itu kan wajar lah istilahnya gitu kan. Tapi proses teknisnya itu mesti untuk menciptakan detail yang presisi itu berapa lama Mas biasanya? Itu lama sekali sih, lama sekali, karena memang bisa dibilang bagian terlama itu yaitu bikin detailnya ya, terutama bikin sketsanya. Jadi saya itu ada beberapa teknik, ada beberapa cara. Yang paling sedang saya istilahnya saya coba untuk terus menerus saya geluti itu ada namanya itu oil transfer istilahnya itu. Jadi persis kayak kalau zaman dulu tuh ada mesin tik ya, kalau mau dibuat kopi itu pakai kertas karbon. Nah, jadi kertas karbon itu kan istilahnya jadi si positif sini jadi imprint kan ya ke sana. Nah, logika itu yang
logika kertas karbon itu sebenarnya kan sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Itu ya. Jadi dulu itu kan kalau pelukis itu kita kan sudah bikin sketsa di kertas, sudah akurat, sudah sesuai dengan keinginannya. Itu ketika ditransfer ke kanvas itu biasanya dilabur pakai charcoal, bubuk charcoal, atau kadang graphite pensil, atau makin kesini itu mereka pakai cat. Jadi saya itu sekarang itu misalkan ukuran kanvas itu 1x2. Saya itu ngeprint dulu di HVS, gitu ya. 1x2 sama dengan ukuran kanvas. Itu dipotong-potong. Nah, itu dipotong-potong. Itu saya laburin cat di belakangnya. Saya tempelin, saya jiplak. Itu saya trace, gitu. Saya dulu mikirnya ini gampang nih, ini bakal cepet, ternyata tidak. Ternyata itu malah lebih sulit ya. Karena seperti dua kali kerjanya kan. Iya, tapi justru saya mendapatkan ya itu ya, ketepatan bentuk yang saya inginkan kayak gitu. Ya, saya tidak mengatakan itu 100% tidak. Tetap sebenarnya banyak orang misalkan begini, oh bagus ya detail, tapi kalau misalkan lihat referensinya, orang juga tahu bahwa ada yang saya sederhanakan, ada yang saya lebih-lebihkan, kayak gitu sih. Jadi nggak persis sebenarnya, gitu ya? Karena pada akhirnya ketika sudah di depan kanvas, saya kadang-kadang ada ini keputusan saya. Ini saya seniman itu yang harus punya keputusan gitu ya. Betul. Jadi ini tuh referensi dan mana ini keputusan saya gitu kayak gitu. Ya itu tadi, jadi ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi, ada yang istilahnya dikamuflas gitu ya kayak gitu sih. Gitu. Ukuran lukisan paling besar yang Mas pernah buat sejauh ini? Kalau saya pribadi sih 3 meter. 3 meter. Itu temanya tentang apa? Masih tetap tentang ini ya, tentang landscape bersalju. Saya itu kebanyakan sekarang memang lagi tengah berfokus ke sana. Jadi saya itu memakai landscape bersalju itu sebagai metafor tentang displacement, keterasingan gitu, atau satu realitas hidup yang saya amati dari pengalaman saya gitu ya, melihat beberapa kelompok orang ataupun yang saya alami sendiri gitu ya. Ada satu situasi di mana seseorang atau satu kelompok orang itu tercerabut dari ekosistemnya, dari lingkungannya karena satu dan lain hal ya, misalkan karena persoalan sosial, politik ataupun ekonomi kayak gitu. Jadi, nah saya sebagai orang yang datang dari dunia tropis gitu ya, harus gimana jadi saya tuh ngambil angle itu dari sana. Saya kan orang yang datang dari dunia tropis, jadi salju itu buat saya metafor. Segala ketidaknyamanannya, dalam artian ketika saya sebagai orang tropis datang ke daerah subtropis itu kan sangat tidak nyaman sekali. Kita selama ini misalkan waktu saya kecil saya lihat di TV, salju itu keren, enak, tapi ternyata setelah merasakan kan luar biasa ya, tidak nyaman, dingin dan menyiksa gitu. Sampai menggigil gitu. Itu tuh sebenarnya itu yang coba saya bangun juga ketika saya berkarya itu. Jadi rasa tidak nyaman, rasa tidak, kita harus ada di situ, tapi ini bukan kita, bukan akar kita, bukan asal kita, tapi mau tidak mau kita harus akrab dengan itu kayak gitu. Jadi artinya karya-karya Mas ini juga bukan sekedar landscape pemandangan ya, tapi ada makna di balik itu. Betul. Ya. Itu sih yang saya coba bangun. Cuman kadang-kadang kan ya kita juga tahu ya, apakah tersampaikan atau tidak gitu ya, kayak gitu sih. Kayaknya kan selalu di situ ya kalau buat seniman. Seniman ya. Gimana caranya menyamakan pandangan seniman dengan pendapat dari gitu ya. yang melihat ya. Gitu. Kalau lama-lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu karya umumnya berapa lama? Mungkin yang paling lama dan mungkin karya tercepat gitu deh. Kalau paling lama pernah ada yang 4 bulan gitu, kayak gitu ada. Ukurannya kecil tapi detailnya minta ampun sih kayak gitu ya, kayak gitu. Lumayan apa ya? Awalnya saya juga agak kesulitan ya, tapi ya digeluti sajalah, diakrabi gitu. Iya, betul. Terus cara Mas untuk menjaga konsistensi lukisan, ya detailnya dan segala macam, kan kayaknya pasti ada rasa bosen atau mungkin lelah atau mungkin apa ya, pasti banyak bad moodnya gitu kan. Itu gimana cara Mas tetap menjaga konsistensi dalam membuat satu lukisan? Banyak cara sih tentunya, banyak cara, banyak tapi kalau sekarang tuh saya tuh lagi senang begini. Jadi sekarang itu lagi senang saya itu mencoba balik lagi kayak back to basic gitu ya. Jadi misalkan
Saya tuh ada buku gambar gitu ya, ada buku sketsa. Itu tuh saya bikin namanya tuh thumbnail sketch gitu ya, kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Kadang-kadang subjeknya diulang-ulang gitu ya, tapi pakai material yang berbeda, misalkan charcoal, bahkan termasuk marker, tapi semuanya itu tone-nya tuh cenderung monokromatik gitu ya. Itu cara saya untuk apa ya, untuk menjaga satu sensibilitas gitu ya, kepekaan ya, itu. Dua juga biar nggak bosen kayak gitu. Jadi sekarang tuh lagi seneng kalau misalkan ada chat nih, gitu eksperimen kayak gitu. Mungkin subject matter-nya agak mirip-mirip, tone-nya juga masih sama kayak monokromatik, tapi misalkan yang eksperimen itu lebih apa ya, lebih ekspresif gitu ya. Terus pakai marker tuh istilahnya saya tuh nggak familiar, tapi karena ngajar itu biasanya marker tuh dipakai gitu ya. Akhirnya saya nyoba niru anak-anak atau murid-murid saya tuh dulu kerjanya gini deh kayaknya gitu. Saya coba kayak gitu sih. Jadi banyak eksperimental juga banyak, ya belakangan. Ya itu salah satunya sih biar nggak bosen juga sih kayak gitu. Menjaga konsistensi tadi ya. Nah kalau untuk referensi gambarnya biasanya Mas lebih ambil dari fotografi atau observasi langsung di sebenarnya dua-duanya ya, cuman karena ya itu ya kadang-kadang kemajuan teknologi itu memanjakan ya. Jadi ketika sudah difoto, dapat fotonya yang bagus ya sudah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh saya nyoba untuk misalkan kalau ngambil foto tuh misalkan ini udah dapet nih satu scene gitu ya, satu scene. Tapi biasanya saya tuh mendekat untuk lebih di zoom. Walaupun itu tidak akan tampil, tapi itu tuh kayak jadi apa ya? Upaya saya untuk melihat lebih detail, lebih jelas. Oh ini tuh kalau dari dekat seperti ini, kayak gitu. Jadi masuknya keingatan ya, memori ya. Dan itu kadang-kadang dicoba. Jadi misalkan scenery-nya udah kelihatan di pemandangan, tapi saya punya misalkan hasil capturean foto itu lebih zoom, lebih dekat. Itu kadang-kadang saya coba bikin set pakai pensil untuk lebih akrab aja. Oh di jauh memang iya dia kelihatan agak ngeblur, agak apa. Ternyata dari dekat tuh begini. Jadi untuk lebih akrab tentang bentuk jadi itu. Jadi langsung Mas gambar biasanya di lapangan. Oke. Terus kenapa sih Mas tuh tertarik sama tema-tema privat tadi yang apa namanya ya, yang ada makna simboliknya, terus bicara hati ya mungkin ya apa ya? Karena saya mungkin begini ya, jadi emosi gitu. Jadi maksud saya itu begini, jadi saya tuh mungkin itu tempat privat, tapi sebenarnya yang ingin saya gambar itu bukan tempat, tapi perasaan ketika berada di situ. Jadi kadang ada jujur di perasaan saya juga ada kayak gini. Kalau saya melukis atau menggambarkan sesuatu yang udah orang familiar, misalkan gedung sate. Nah itu bagaimana tuh? Jadi kenapa saya misalkan gambarnya ruang-ruang privat ataupun spot-spot yang privat, ya itu tadi karena saya ingin men-challenge bahwa yang ingin saya gambarkan itu bukan hanya tempat-tempat itu memang penting buat saya, tapi bagaimana saya membangun itu di atas kanvas gitu ya, atau bagaimana saya mencoba untuk capture perasaan itu melalui chat gitu, itu mungkin yang jadi pentingnya gitu. Jadi kenapa saya mengambil yang privat itu begitu, jadi untuk disodorkan ke halayak itu, ke ruang publik itu bahwa ini yang apa ya saya rasakan tentang tempat itu. Tempat itu betul punya makna buat saya gitu ya. Tapi gimana itu tersampaikan balik lagi gitu, ya ke pecinta seni ya. Oke. Kalau bicara identitas sendiri sebagai orang Bandung, ada nggak yang masuk ke dalam karya seni Mas juga? Apa ya? Ya kalau mau disambung-sambungin sih mungkin ada saja ya. Tapi kalau saya itu kan melihat begini, Bandung identitas itu kedaerahan lah ya istilahnya. Kalau saya sih lebih gini ya melihatnya tuh, lebih melihat ada satu, misalkan Bandung itu kan udah sangat hiruk pikuk ya sekarang gitu ya. Udah crowd juga istilahnya. Kalau Sabtu Minggu itu istilahnya udah apa ya, orang udah banyak turis dan segala macam. Jadi justru saya tuh kayak mencoba mengambil bukan jarak ya, bukan, tapi saya nggak tahu menyebutnya apa, tapi saya tuh mencoba untuk lebih kontemplatif gitu ya. Jadi lebih di apa ya, di balik dunia yang serba cepat gitu ya. Istilahnya kan nggak cuma di New York, di Beijing, di Bandung pun kayaknya begitu ya. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi informasi gitu ya, terus sosial media dan segala itu kan segala sesuatu terasa lebih cepat ya. Dan saya merasakan kayak betul ada perbedaan gitu, misalkan ketika saya di Shanghai gitu dengan di Bandung betul ada perbedaan, tapi juga ada banyak persamaan. Misalkan anak-anak mudanya gitu ya, gerak hidupnya segala macam. Nah itu tuh buat saya tuh kayak sama sebenarnya, semua serba cepat, semua serba instan. Nah, saya tuh mencoba untuk
menarik diri, gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini mungkin bukan secara langsung ya berkaitan dengan identitas, tapi itu cara saya berkompromi, juga mengcounter di saat bersamaan gitu. Jadi saya mencoba untuk memilih untuk berlama-lama di satu bidang gitu ya, menyelesaikan pekerjaan gitu ya dengan kesungguhan kayak gitu sih sebenarnya. Nah, kalau tadi Mas soal identitas yang tadi saya sebut ya, identitas kedaerahan, apakah masuk ke dalam karya tadi Mas sudah jawab, dan tapi pengalaman Mas di luar negeri juga itu kan pasti mempengaruhi pola dalam berpikir, atau mungkin ada masuk juga ke dalam karya gitu loh. Ada gak karya yang bicara soal pengalaman hidup di luar negeri? Mungkin tadi soal keterasingan itu, apakah juga itu adalah pengalaman Mas Pak saat di luar negeri seperti itu? Sebenarnya kalau berbicara tentang displacement tadi itu memang dipengaruhi oleh pengalaman saya. Kebetulan saya itu memang pernah datang ke beberapa tempat yang memang agak-agak unik gitu ya. Misalkan setelah lulus dulu tuh saya pernah dapat residensi, artis in residensi di Karachi, Pakistan. Gitu ya. Sempat di Pakistan juga. Itu tempat yang sungguh luar biasa sebenarnya. Tempat yang sangat unik. Seniman kontemporer menurut saya keren-keren di sana ya. Cuman secara istilah kalau market mungkin di sana nggak segegap kita di kita. Tapi exposure mereka ke dunia internasional lumayan. Karena mungkin ada sentimen seperti ya ini daerah konflik gitu ya. Kadang-kadang kurator-kurator ternama itu pengen lihat senimannya bicara apa sih dari daerah konflik gitu ya, kayak gitu. Terus itu. Tapi di situ tuh saya nemu ada komunitas orang yang itu tadi ya mengalami displacement karena persoalan sosial, politik gitu ya. Terus bawa pulang dari situ saya ngajar tuh di Jakarta. Secara majority anak-anaknya itu dari komunitas India yang di Indonesia. Tapi di antara Indian community yang ada di Indonesia itu ada juga community, misalkan student saya itu orang Sin. Kayak gitu. Itu kan beda lagi ya, walaupun India, betul, tapi kayak sementara saya itu pulang dari Pakistan, dari Karachi. Karachi itu kan zaman modernnya, zaman dulunya itu ya Sindhi. Iya, betul. Nah, saya ketemu dengan orang-orang Sindhi itu di Jakarta. Pak, itu tuh tanah leluhur saya, tapi saya tidak bisa kembali ke sana. Karena persoalan sosial, konflik segala macam. Terus saya pernah ada kerjaan, tapi gagal kerjaannya. Itu di Papua, di Freeport sebenarnya. Itu ada satu proyek untuk buat museum gitu ya, tapi akhirnya saya mengundurkan diri gitu ya. Tapi di situ saya cukup lama, udah 6 bulan, bolak-balik dari Timika, terus ke Tembagapura, pernah juga sempat ke Nabire, pokoknya di lingkungan yang masyarakat suku yang kena dampak Freeport itu saya pernah datang ke suku Banti, ke suku Boni, terus Kamoro yang di bawah itu kan unik ya, realitas yang unik, orang-orang yang memang sebenarnya tercerabut juga dari ekosistem hidup mereka gitu ya, karena terkena dampak tambang gitu ya, kayak gitu. Itu tuh saya tuh terus waktu di China gitu ya, saya ketemu misalkan orang-orang dari utara, dari Uighur, tapi yang memutuskan untuk pergi ke selatan dan berdagang dan bikin bisnis restoran halal yang ternyata terkenal di sana gitu. Jadi itu kan jadi ada ini juga, ada sharing pengalaman. Jadi saya tuh kadang-kadang ternyata selama hidup itu saya sering bertemu dengan orang-orang yang memang komunitas orang memang ya itu ya, ada di satu tempat, tapi itu bukan root mereka gitu. Mereka ke situ itu karena biasanya ada keterpaksaan gitu ya. Entah itu sosial, politik ataupun ekonomi kayak gitu. Siap. Nah, inilah Mas beberapa ya. Kayak soal tadi Mas bilang bahwa pergerakan atau dunia ini semakin cepat gitu kan, terus modernitas, globalisasi, digitalisasi. Mas melihat teknologi ini sebagai seniman ya, yang memang pasti Mas menggunakan teknologi juga tentunya dalam menghasilkan satu karya. Tapi menurut Mas sendiri teknologi itu ancaman atau peluang untuk seni di Indonesia? Ya bisa jadi kedua-duanya sih kalau saya, menurut saya bisa jadi kedua-duanya gitu ya. Karena kalau kita, maksudnya kedua-duanya gini, karena kan idealnya seniman itu selalu bicara tentang publik itu benar-benar luas gitu. Padahal sebenarnya mungkin publik yang kita maksud itu ya kecil, publik seni aja yang datang ke pameran, yang aware tentang seni gitu. Sementara yang lebih luas lagi kan misalkan anak-anak muda sekarang istilahnya kalau digital imaging itu ya udah dengan mudahnya pakai AI segala macam. Nah, sementara kita asik gitu ya dengan dunia yang manual ini tuh
berhadapan dengan seperti apa itu memang challenging. Tapi di saat bersamaan saya juga merasa bahwa itu juga bisa jadi sesuatu yang jadi benefit gitu ya. Kita bisa pakai itu misalkan untuk kepentingan kita sebagai seniman, atau seperti kata dosen saya gitu ya, yang kebetulan seorang kurator yang cukup ternama gitu di sini di Indonesia, dia selalu bilang bahwa ya justru itu yang menjadikan seni makin unik, karena dia makin otentik gitu ya. Ketika semuanya serba cepat gitu ya, ada katakanlah karya yang dibuat dengan kesungguhan berlama-lama jadi akhirnya jadi otentik gitu. Tidak semua orang bisa gitu kan, kayak gitu sih. Jadi untuk seniman muda, pesan untuk seniman muda yang mungkin mau mengikuti langkahnya Mas Guntur nih ya Pak, menjadi apa istilahnya seniman yang lebih ke konsepnya yang slow slow art gitu ya. Itu gimana tuh Mas? Ya istilahnya itu pilihan sih ya, pilihan. Istilah mau bercepat-cepat istilah mengikuti perkembangan yang ada pun tidak ada salahnya saya rasa gitu. Tapi mau mencoba sedikit untuk menarik diri seperti saya pun saya rasa tetap akan menjadi sesuatu yang mengasihkan juga sih. Ada tetap akan punya tawaran juga sih. Oke, siap Mas kayak gitu. Planning pameran ke depan ada? Ada, tapi saya belum apa ya. Jadi sekarang tuh posisinya itu saya tuh lagi mengumpulkan dulu karya lah, gitu ya. Kayak gitu. Jadi tapi next ada lah ya. Ada. Tapi masih planning lah, planning kayak gitu. Ditunggu aja ya jadinya ya. Karena ini seniman masa depan lah untuk Bandung maupun seni rupa Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Guntur atas atensi dan waktunya. Iya, terima kasih banyak. Pada akhirnya, seni bukan sekedar tentang apa yang terlihat, melainkan tentang bagaimana waktu berdiam di dalamnya menjadi lapisan-lapisan makna yang tak segera terbaca. Dalam dunia yang terus tergerus dan bergegas, karya-karya ini berdiri sebagai penanda bahwa ada keindahan dalam jeda, ada keberanian dalam ketenangan, dan ada kejujuran dalam proses yang tak tergesa. Disitulah lukisan-lukisan ini bukan hanya gambar, melainkan ruang untuk kembali kepada diri, kepada ingatan, kepada makna yang perlahan namun pasti menemukan bentuknya. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni berikutnya.